menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mata sama Balitbang Depkes, itu angkanya penyebab kebutaan yang terbanyak itu disebabkan oleh katarak. Operasi katarak gratis Tambang Emas Marta B setiap tahunnya merupakan operasi katarak gratis yang salah satu yang paling komprehensif dan paling besar di Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh sektor swasta. Juga melihat bagaimana animo masyarakat untuk ikut operasi katarak gratis kita tahun ini. 1004 mata loh yang bisa dioperasi kemarin. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eko Rore, tentunya di podcastnya Waspada Online. Nah, hari ini saya kedatangan orang yang tidak asing lagi bagi Waspada Online. Karena kalau tahun lalu kita juga ngobrol-ngobrol dengan topik yang sama. Nah, pagi ini kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber yang sangat luar biasa yang juga akan membahas dengan topik yang sama. Sebelumnya, seluruh viewers dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk subscribe dan like video kita yang nanti akan kita posting di YouTube-nya Waspada Online. Dan hari ini kita akan membahas tentang rangkaian operasi katarak Tambang Emas Marta B PT Air. Tepuk tangan dong, luar biasa. Nah, hari ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan sosok wanita yang luar biasa. Beliau adalah Senior Manager Corporate Communication PT Aginkot Resources, Ibu Katarina Siburian Hardono. Yeay, dan hari ini kita juga selamat pagi Bu. Luar biasa. Hari mantap, semangatnya luar biasa ini dari Batang-Toru langsung terjun ke sini ya. Sebenarnya ke Siantar dulu baru ke sini. Ke Siantar dulu baru ke sini. Nah, di sebelah Bu Kety ada sosok yang juga luar biasa, Direktur Utama Rumah Sakit Mata Mencirim 77, Dr. Syarifuddin. Selamat pagi. Dokter, selamat kali Bu Ket, luar biasa. Gimana hari ini kabarnya? Baik? Lumayan. Padanya bangun pagi harus janjian sama Eko, jadi kita kesini. Asik, semangatnya luar biasa. Nah, hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol santai. Nah, kalau biasa kan kita ngelakuin ini setiap tahun ya, kita ketemu terus nih setiap tahun. Karena ada agenda yang sangat menjadi rutinitas bagi Tambang Emas Marta B PT Aginkot Resources, yaitu sebuah kegiatan bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, yaitu operasi katarak. Luar biasa, ini sudah di tahun ke-10. Wah, luar biasa, 1 dekade. Keren. 1 dekade rangkaian operasi katarak dan benar-benar membantu masyarakat dalam menyembuhkan mata-mata masyarakat, khususnya untuk para masyarakat yang mengidap penyakit katarak itu sendiri. Dari Bu Kety sendiri, mungkin aku ke Bu Kety dulu. Bu Kety, boleh dijelaskan ke kita, ini rangkaian 10 tahun, rangkaian 1 dekade, tentu ini sebuah perjalanan panjang bagi Marta B PT Aginkot Resources untuk bisa memberikan kontribusi yang besar di bidang kesehatan. Untuk 10 tahun ini Bu, apa persiapan yang sudah dilaksanakan? Dan kemarin kalau tidak salah sudah pembukaan di Batang-Toru, kemudian roadshow lagi di beberapa rumah sakit yang ada di Sumatera Utara, dan nanti akan ada di Rumah Sakit Mata Mencirim 77 Bu. Persiapannya karena ini yang ke-10, jadi kita sebenarnya sudah cukup familiar ya dengan dengan persiapan pelaksanaan operasi katarak. Pemilihan tempat juga kita lihat berdasarkan kebutuhan para calon pasien, gitu. Sesudah kita pertimbangkan dengan matang, berdiskusi dengan Rumah Sakit 77 sebagai mitra kami, akhirnya ditentukanlah 3 titik. Satu di Puskesmas Batang-Toru, itu puskesmas yang dulu dibangun oleh Tambang Emas Marta B sebenarnya sekitar 10-12 tahun yang lalu. Lantas sekarang sudah dikelola oleh Pemda. Kita persiapkan untuk sedemikian rupa supaya siap menjadi tempat dilaksanakannya operasi katarak. Dengan senang, dengan bangga, kami juga melihat bagaimana animo masyarakat untuk ikut operasi katarak gratis kita tahun ini. 1004 mata loh yang bisa dioperasi kemarin. Luar biasa. Iya, 1004. Jauh di atas harapan ekspektasi kami. Kami menargetkan sekitar awalnya 1.300, tapi karena sudah 1.004 di sana, sementara ini operasi masih dibawa ke Siantar, lantas ke Medan. Betul. Sisa cuma berapa tuh? 400-an ya kan ya. 2 lokasi 10 hari nggak mungkin. Jadi manajemen PT Aginkot Resources memutuskan untuk menaikkan
kuota operasi tahun ini jadi di atas 1.500. Bu Cat, kalau konsistensi dari PT AIR sendiri atau Aginco Resources ini dalam melaksanakan program ini hingga sampai sekarang udah 10 tahun berjalan itu apa sih konsisten besarnya? Yang pertama tentu perusahaan ingin melihat bahwa perusahaan itu bermanfaat bukan hanya fokusnya di wilayah lingkar tambang, tapi juga Sumatera secara luas gitu. Dan ini adalah program yang benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Benar. Karena penyembuhan mata katarak itu bukan cuma sekedar mengembalikan penglihatan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien, juga masyarakat, keluarga dan masyarakat di sekitarnya, juga mengembalikan kehidupan itu yang sesungguhnya gitu, melihat indahnya dunia, siapa sih yang mau dilihat gitu kan gitu. Benar. Tapi Bu Kety, kalau bicara soal tambang emas Martabe yang kita tahu bahwa perusahaan ini bergerak di industri tambang gitu, artinya pasti kalau masyarakat awam berpikir ngapain juga perusahaan tambang kok ngurusin tentang kesehatan. Logikanya begitu ya Ibu ya. Apa sih yang benar-benar menguatkan ternyata tambang emas Martabe ini peduli dengan orang-orang di lingkar tambang, bahkan bukan hanya di lingkar tambang, tapi di seluruh masyarakat lapisan Sumatera Utara gitu. Apa yang melatar belakangnya? Yang pertama tentunya pastinya karena kami punya AMDAL ya, izin operasi. Berdasarkan AMDAL itu tadi sudah disebutkan di sana bahwa kami harus menjalankan berbagai program pengembangan masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, kita melakukan biota di luar itu, menjangkau lebih luas masyarakat lebih luas. Sebenarnya fokusnya di masyarakat lingkar tambang, tapi lagi-lagi perusahaan melihat pentingnya kita meratakan manfaat yang bisa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat lingkar tambang, tapi juga di wilayah di Sumatera Utara. Karena tambang ini sebenarnya sahamnya bukan hanya dimiliki oleh Tapanuli Selatan loh, tapi juga Sumatera Utara. Jadi itu dan dengan operasi katarak langsung kan program pengembangan masyarakat kita banyak banget ya, ada banyak pilar yang kita jalankan, kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tapi kita juga butuh program yang langsung dirasakan manfaat oleh masyarakat. Buta karena katarak langsung bisa melihat, langsung produktif, langsung bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nama saya Mawarni Borolahap, umur 71 tahun. Sudah sejak setahun yang lalu, namanya mata kan perlu kali lah pula mata ini kan. Kok masalah mau baca sedikit kok berpasir-pasir gitu. Berpasir-pasir, dia itu agak kabur. Jadi apalah penyakit ini? Periksalah. Katanya ada katarak. Semakin lama kok makin pecah pandangan, nggak nampak lagi yang mau dibaca. Jadi apalah gunanya mata ini, aku pikir kalau nggak bisa membaca. Ada ini begini Martabe ini, alhamdulillah kan kurasa. Hanya banyak terima kasih untuk tambang emas Martabe yang ada di kampung saya itu di sana. Alhamdulillah ada kesempatan kami untuk operasi mata ini. Kami warga Siantar senang sekali kami berduyun-duyun datang kemari. Begitulah, makasih banyak ya. Alhamdulillah. Menarik banget sebenarnya kalau kita bahas tentang katarak, karena banyak mungkin kegiatan-kegiatan sosial di luar itu yang fokusnya tidak dengan bidang katarak ya. Karena ini aku bisa bilang bahwa memang sebuah penyakit yang kurang perhatian di Sumatera Utara ini adalah katarak. Nah, ternyata di sini dan sebenarnya bisa disembuhkan. Iya, benar. Dan tambang emas Martabe hadir untuk memberikan kesembuhan itu kepada para orang-orang yang mengidap katarak. Nah, kalau dari sisi dokter sendiri, Dok, gimana nih melihat program dari tambang emas Martabe PT AIR sendiri dalam fokus untuk memberikan kesembuhan terhadap katarak, Dok? Terima kasih Mas Eko. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mbak K dari Mbak Kety katarak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mata sama Balitbang Depkes, itu angkanya penyebab kebutaan yang terbanyak itu disebabkan oleh katarak. Ya, di seluruh Indonesia itu sekitar 80%. Jadi pada penelitian itu dengan sampel umur 50 tahun ke atas itu dijumpai angka kebutaan 3%.
Dari 3% itu 80%-nya adalah katarak. Kemudian lagi di Sumatera Utara, ya kan, atau di seluruh Indonesia, penyebab tidak terkelolanya katarak itu adalah rata-rata faktor biaya. Jadi makanya kami tentu sebagai dokter mata sebagai profesional kita merasa ini seperti kayu bersambut dengan programnya dari PT Ejinkor, sehingga biaya yang tak mampu ditanggung oleh masyarakat tadi bisa diambil alih oleh PT Ejinkor. Untuk itu kita benar-benar mengacungi jempol kepada PT Ejinkor yang telah peduli terhadap permasalahan kebutaan ini. Memang kalau bisa melihat dari sisi biaya juga nggak kecil ya, Dok. Bu ya. Dan akses ke katarak, operasi katarak gratis itu limited banget, terbatas banget sebenarnya. Cukup gede ya kalau untuk biayanya, dan masyarakat sebenarnya butuh itu karena memang fenomenanya di masyarakat yang mengidap katarak juga kita bilang banyak dari masyarakat tidak mampu, dan kita benar-benar fokus ke situ ya, Bu Kety. Nah kalau dari Bu Kety sendiri, Bu, permasalahan katarak ini kan tentu udah sangat luar biasa. Tadi angkanya cukup luar biasa ya, maksudnya untuk survei kebutaan aja hampir 3% yang untuk Sumatera Utara ya, gitu. Nah, peran apa yang selalu menjadi poin penting bagi Aginkor untuk bisa memutus rantai katarak ini bisa semakin berkurang angka presentasinya? Yang jelas terus berkomitmen untuk melaksanakan operasi katarak gratis setiap tahun. Ya, itu angka ini harusnya bisa ditekan, mendukung tentu upaya-upaya pemerintah lah ke arah sana gitu. Kita salah satu yang berkontribusi cukup signifikan di pengentasan buta katarak di Sumatera Utara. Dan yang kedua juga lagi-lagi dengan senang, dengan bangga juga ingin menyebutkan bahwa operasi katarak gratis Tambang Emas Marta B setiap tahunnya merupakan operasi katarak gratis yang salah satu yang paling komprehensif dan paling besar di Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh sektor swasta gitu. Jadi dan itu akan terus kami terus lanjutkan, laksanakan setiap tahun. Semoga kedepannya juga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari operasi katarak gratis ini. Kita bekerja sama dengan tenaga-tenaga ahli dari Rumah Sakit 77. Nggak main-main gitu, bukan baksos kaleng-kaleng gitulah bahasa medannya gitu ya. Dan dengan jam terbang tertentu gitu, dokter yang mengoperasi dengan fasilitas yang memadai gitu. Jadi harusnya nggak ragu masyarakat dan semakin bisa terus antusias untuk membantu kami. Membantu mereka gitu, membantu kami untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat sekeliling mereka, saudara, kenalan, pacar, istri, selingkuhan untuk dioperasi katarak gitu. Biar matanya nggak hilang ya, biar nggak simmer gitu, ngeliat ganteng bener, cantik bener gitu ya, biar lempeng. Tapi memang ya kan Bu Ket dan juga Dr. Saribudin tadi, Bu Ket sebenarnya sudah menjelaskan banyak bahwa memang ini sebuah komitmen besar dari PT AR Tambang Emas Marta B untuk memberikan poin-poin penting cara PT AR untuk bisa membantu bagaimana angka katarak bisa berkurang gitu. Mudah-mudahan dengan program yang berkelanjutan ini bisa juga membantu para masyarakat yang mengidap katarak bisa terus sembuh, dan akhirnya data yang tadi berdasarkan survei yang dokter sampaikan itu bisa turun ya. Tiap tahun kami selenggarakan dan semakin banyak loh yang muncul gitu, maksudnya karena mungkin yang cerita-cerita di tahun lalu benar, gitu ya, makin nggak takut, atau mungkin yang tadinya tahun lalu satu mata ternyata udah jadi bagus gitu, tahun ini langsung rame-rame datang sama keluarganya gitu, mau dioperasi matanya yang kanan sama ajak keluarganya. Awalnya takut gitu, awalnya masih ngeri gitu ya, atau nggak mau ninggalin ladangnya, sawahnya. Kalau sekarang mungkin mereka karena tahu operasinya sebentar banget ya, 15 menit satu mata, terus besoknya kalau memang kataraknya belum menahun ya dok ya, bisa udah mulai bisa melihat gitu. Jadi nggak terlalu mengganggu kehidupan keseharian mereka gitu sebenarnya. Bu Ket, ini kan udah 10 tahun ya, udah 10 kali. Kalau kemarin nggak ada pandemi mungkin usianya harusnya udah 12 sampai 13 tahun ya. Nah,
artinya kan masyarakat yang awalnya takut tadi Ibu bilang bahwa saya tidak takut, berani untuk melakukan operasi gitu kan. Kalau berdasarkan survei Ibu lah, secara pribadi nih ya, secara pribadi yang sudah ikut terus menjalankan program ini, masyarakat ini apa responnya Bu ketika mereka tahu bahwa wah ini ternyata Tambang Mas Martabe fokus nih untuk penyembuhan katarak, untuk di lingkar tambang aja dulu. Lingkar tambang aja, yaitu sebenarnya tahun ini aja udah menunjukkan angka itu tadi 1004. Kami sebenarnya cuma menargetkan 600-700 ya tahun ini. Seharusnya yang di sana ya dari 1.300 kita targetan di atas 50% itu datang dari masyarakat tingkat tambang. Di Tapanuli Selatan tuh harusnya 600-an, 700, mungkin kita dapat 1.400. Itu pun karena kita stop harinya udah habis gitu. Kalau kita lanjutkan mungkin jauh lebih banyak lagi. Medan Siantara nggak kebagian malah. Saya juga bilang, udah cukup aja tahun depan lagi aja kali ya di sini kita tahu ini akan terus berlanjut gitu. Iya. Saya juga bilang sama Mama, setuju dengan dokter, bilang udah dok 1.400 gimana kita cuma punya kuota 1.300 tahun ini gitu. Berarti nanti tahun ke-11 itu jadi PR besar. Untuk PTAR bagaimana bisa kuota ini ditambah. Sebenarnya kami tuh khawatir gitu, apa udah habis ya penderita katarak di sini gitu. Awalnya gitu. Apa masih bisa mencapai kuota itu gitu. Tapi ternyata makin tahun justru ya kan Dok ya. Tahun pertama kita cuma dapat 500-600, tahun berikutnya dapat 800, tahun lalu kan 3 tahun udah berturut-turut dengan RS77. Tahun ini dapat 1.000 di Tapanuli Selatan. Bahkan kita pindahkan ke Puskesmas Batang Toru yang tadinya di Rumah Sakit Bayangkara. Kita udah mikir, Puskesmas jangan-jangan mereka mikirnya bagaimana takut lagi, balik lagi, semangatnya turun lagi. Ternyata enggak dong, 1.400. Habis juga karena ditutup karena habis aja harinya gitu, nggak kami tambahkan lagi gitu. Nah, keberanian masyarakat untuk dia menunjukkan rasa beraninya operasi itu mungkin yang pertama juga dari sisi edukasi Tambang Mas Martabe, bagaimana untuk bisa meyakinkan masyarakat atau pasien untuk tidak takut bahwa ini adalah operasi penyembuhan, dan mudah-mudahan itu bisa juga kenapa kami tadi saya sebut komprehensif. Karena operasi katarak gratis Tambang Mas Martabe bukan cuma operasi kelar gitu, tapi ada sosialisasi, bukan sosialisasi, lantas kesehatan mata ya, tidak hanya untuk katarak tapi kesehatan mata secara umum, lantas pemeriksaan mata, screening kesehatan secara umum lah ya, bukan cuma mata aja. Bahkan sebelum operasi cek dulu tekanan darah dan lain sebagainya, gula darah sebelum mulai operasi gitu, untuk memastikan bahwa memang pasiennya siap untuk dioperasi. Bukan hanya cek apakah ada katarak apa enggak. Kadang-kadang datang ke sini bilang kok saya nggak bisa lihat gitu, ternyata bukan karena katarak gitu. Terus habis itu operasi ada pemeriksaan pasca operasi lagi gitu. Jadi ada komprehensif gitu, nggak cuma sekedar operasi selesai nggak gitu. Pascanya dari pasca pra itu dilakukan semuanya pemeriksaannya dilakukan Bu ya. Komprehensif. Bahkan ada dokter yang standby di sana, kalau di Batang Toru standby untuk menangani kasus kalau misalnya ada kasus tidak diharapkan ya, kadang-kadang ada aja gitu, udah habis operasi lantas gatal atau gimana. Kadang-kadang kan kita udah pesankan ke pasien untuk jangan kena air, jangan kena debu. Tapi kan yang namanya mereka beraktivitas ya, gitu. Nah itu kita ada dokter yang standby di sana. Ada dokter yang standby ya, Bu. Setelah kontrol sekali ada dokter yang standby di sana tuh. Saya tambahkan sedikit. Boleh. Jadi pertumbuhan yang seperti yang dikatakan Ibu tadi, ini memang bukan merupakan sesuatu yang ini kan merupakan persepsi. Ya, persepsi yang timbul di masyarakat. Bahkan orang Tabaksel, kawan saudara-saudara kita yang berada di daerah Tapanuli bagian selatan itu seperti yang menunggu dia. Nah, kapan operasi Martabe ini? Dan ini terus terang kita katakan bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena persepsi itu kan dibangun melalui rangkaian kerja dari semua yang terlibat, di bawah tentu di bawah koordinasi PTI Sinkor lah kita bilang kan, sehingga memberikan arahan. Dan kami juga dari Rumah Sakit 77 terus memperbaiki mana-mana hal-hal yang bisa menjadi menjadi titik lemah atau yang membuat pasien tidak nyaman. Itu kita terus perbaiki. Intinya ketika operasi berlangsung, kita berusaha agar membuat istilahnya memanusiakan para pasien-pasien itu. Kita tak buat misalnya gara-gara pasien gratis terus kita katakan
asal-asalan gitu. Wah, habis kami diomelin sama komandan. Benar. Tahu lah. Iya, benar. Itu pasti. Nah, jadi kita tetap berusaha, walaupun mungkin belum sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat. Mungkin sempurna kan tidak ada. Tapi kita lihat dari animo, ya, semula mungkin sekitar 500-an tahun pertama ketika pegang, kemudian naik 800, ini kemudian terus 1000. Benar. Itu artinya kan ada feedback positif dari masyarakat sekitar. Kepercayaan masyarakat semakin tinggi ya. Karena mereka menunggu. Iya. Menunggu. Setuju. Itu dia apanya. Oke. Jadi tidaklah tentu bukan pekerjaan mudah. Iya. Saya rasakan setelah 10 hari dioperasi, alhamdulillah pandangan saya mulai terang, jernih, jelas, dan saya pun tidak merasa terganggu lagi. Sebelum saya dioperasi, kegiatan saya sehari-hari merasa terganggu. Seperti saya tidak bisa melihat dengan jelas, melihat TV pun saya tidak bisa, mencuci pun saya kurang bersih. Terus kalau jalan pun saya suka nendang sesuatu. Harapan saya bisa kerja di tempat lain lagi. Terus saya pengen kerja punya usaha juga. Kalau saya ada rezeki, saya bisa kuliah. Untuk PT AR, terima kasih banyak karena saya sudah melihat lagi dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga sukses terus untuk program-program ke depannya. Dok, kalau tadi kan dokter juga udah sampaikan ya dari sisi peningkatan katarak di Sumatera Utara juga masih cukup tinggi. Nah, boleh tahu nih dari sisi faktor, biasanya orang-orang yang mengidap katarak itu ditandai dengan apa, kemudian cara mencegahnya seperti apa dari sisi medis ya dok? Dari sisi medis. Begini, katarak ini umumnya dikenai oleh orang-orang berusia lanjut ya, di atas 50. Faktor penyebabnya tidak diketahui. Ya. Sampai sekarang belum ada ilmu pengetahuan, belum ada penelitian yang menyatakan bahwa penyebab katarak itu. Tapi umumnya faktor umur. Ya. Cuman faktor risikonya tentu ada. Seperti misalnya kadar gula darah yang tinggi, tekanan darah, kebiasaan merokok misalnya, dan kemudian menggunakan obat-obat yang ada kortikosteroid seperti obat rematik. Obat rematik itu juga berpotensi untuk jadi katarak. Kemudian orang-orang yang bekerja di daerah-daerah yang panas itu berpotensi untuk terjadi katarak lebih cepat. Untuk mencegah di awalnya seperti apa dok? Karena penyebabnya belum diketahui Mas Eko, maka pencegahannya tidak ada. Oke. Jadi mungkin kurangilah faktor-faktor risiko tadi, seperti misalnya kalau dia ada gula, ya rajin-rajinlah kontrol gulanya, dan kalau dia darah tinggi juga demikian. Benar. Kemudian ya kalau yang hobi mungkin merokok dan sebagainya, alkohol, ya kendalikanlah. Saya nggak berani bilang benar. Kenapa? Karena kan ada orang merokok tuh dilarang apapun dia nggak bisa. Tapi ingatlah bahwa suatu saat ini berpotensi untuk terjadi katarak misalnya. Hal-hal yang mungkin menjadi kebiasaan yang akhirnya berdampak untuk dicegah ya dok. Ya. Nah dok, menarik banget. Nah ini kan Tambang Emas Martabi PT AR juga nggak tanggung-tanggung ya untuk membuka dan melaksanakan program ini. Kenapa aku bilang nggak tanggung-tanggung? 10 tahun berjalan itu bukan umur yang muda lagi ya. Udah cukup ada sepak terjang yang cukup luar biasa. Nah, kalau boleh tahu dari teknik sendiri dok, teknik operasi itu kita menggunakan teknik apa? Ya, teknik operasi yang kita gunakan biasanya manual small incision. Ini adalah teknik yang lazim digunakan oleh semua negara berkembang.
teknik operasi ini sangat baik. Dia cukup membuka sekitar 5 mm, 5 mili, bukan nggak sampai 1 cm, 5 mm dilakukan sayatan di satu sisi. Jadi jangan bayangkan operasi katarak itu istilahnya matanya diambil. Iya. Sebenarnya edukasi itu yang benar harus dikasih tahu masyarakat kan, dok, biar nggak takut gitu. Nah ternyata sayat juga kan itu dibius ya, kondisinya kan juga nggak sakit, paling terasa gesekan dikit aja ya, dok. Terasa sedikit digores, kemudian mungkin ditetes-tetes air, jadi seperti itulah. Iya. Nah, jadi itu saja 5 sampai apa. Penyembuhannya biasanya paling lama sekitar sebulan ya? Sebulan. Biasanya seminggu. Kalau tak ada apa-apa, biasanya seminggu udah oke. Udah nggak ada lagi persoalan, nggak ada keluhan pasien. Artinya setelah pasca operasi juga harus ada pemeriksaan rutin ya? Sudah ditentukan dari kita pasca operasi 1 hari setelah operasi kita kontrol. Wajib kita kontrol. Kenapa? Kita ingin memastikan apakah operasinya, buka operasi bagus, kemudian letak lensa bagus, itu udah protapnya. Kemudian setelah seminggu setelah 1 hari baru 1 minggu. Nah, itu juga mesti diperiksa macam mana, apakah persambungan yang sayatan tadi itu sudah membaik. Nah, jadi seperti itu apanya. Oke, dari mulai teknik, tadi juga tekniknya juga dengan menggunakan teknik yang cukup canggih, dan kemudian dari PT Agen Resources juga memberikan pengobatannya juga secara maksimal, pemberian obat yang benar-benar bagus dan juga berkualitas. Tentu ini juga menjadi komitmen bersama terus bagaimana program itu terus bisa berjalan ya, Bu Ket. Nah, Bu Ket, tadi kan dokter sudah jelaskan dari mulai teknik operasinya, kemudian angka dan pencegahan katarak itu seperti apa, efek sampingnya setelah operasi itu seperti apa. Nah, kalau dari sisi rangkaian acara operasi katarak ini sendiri, Bu Ket, kita sudah berjalan terus. Kemarin kita sudah pembukaan di Batang Toru, nah kemudian lanjut ke Siantar. Dan boleh dikasih tahu nih ke kita, tahun ini ada di mana aja operasi katarak? Ada 3 ya, ada 3 di Batang Toru kemarin sudah selesai ya. Udah 1.004 mata. 1.004 mata ya, di luar kuota ya. Di atas kuota. Di atas kuota ya, benar. 1.004. Lantas di Siantar itu mulai dari 27 Agustus sampai 31 ini sedang berjalan di Siantar. Udah 2 hari kemarin, hari ketiga. 2 hari kemarin, hari pertama kita bisa operasi 64 ya, Dok ya. Nah, yang kedua kemarin 70 dapat 70. Hari ini sedang berjalan. Kita targetkan minimal 70 mata per hari di Siantar. Di Siantar berarti 23 hari 5 hari berarti oke, udah cukup. Sekitar 300-an ya. Kalau memang lebih dari itu pun akan kita akomodir asalkan datang di hari tersebut. Gitu. Lantas akan dibawa Medan. Medan nih. Iya. Nah, Medan gimana nih terkait dengan kuota ini kan? Followers kita juga banyak yang nonton dari Medan kan. Tipis aja 5. Oh, salah. Apakah lagi nih gitu kan? Enggak. Jadi memang udah disampaikan juga ke Rumah Sakit 77 ke dokter bahwa jika memang animonya cukup tinggi di Medan, kita akan akomodir di hari-hari tersebut gitu. Jadi datang aja, jangan takut ke Rumah Sakit 77 untuk menjalani operasi katarak gratis dengan tambang emas mata B. Kesehatan mata itu penting banget gitu. Lihat indahnya dunia itu penting. Melihat indahnya dunia. Menikmati indahnya dunia. Benar. Nah, ini juga buat seluruh viewers banyak yang bertanya-tanya karena kalau kita postingan ini, Bu Ket, itu banyak yang nge-DM. Cara daftarnya bagaimana? Kemudian itu apakah yang katarak bisa langsung dioperasi segala macam. Nah, sebenarnya itu prosesnya ya, proses pemeriksaan dari sisi kesehatannya, kadar gula dan lain-lain harus benar bisa diperiksa dengan baik. Kalaupun tidak memasukin kualifikasi, kita nggak bisa langsung operasi ya, Dok ya. Tidak disarankan ya, Bu Ket gitu. Ya, karena begini tadi Mas Eko, kita menjaga kualitas. Kita nggak mau protap yang sudah yang menjadi standar dari dokter mata seluruh Indonesia itu kita langgar. Jadi makanya kita tetap menjaga, misalnya kalau ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, misalnya ketika mata pasien itu lagi merah, itu
tidak kita lakukan tindakan operasi. Tidak boleh. Tidak boleh. Benar. Karena kita sudah bisa ramalkan bahwa akan membahayakan nanti daripada kita program ini terganggu. Iya. Jadi kita pikir lebih bagus kita tundalah pada pasien-pasien tersebut untuk di program yang akan datang. Iya. Tapi bila semuanya bagus, saya pikir PT Agent Court akan membuka. Kita langsung memberikan layanan ya. Ya. Nah kalau tadi Buket yang di Rumah Sakit Mencirim 77 itu ada 4 hari ya, 5 sampai 8. 6, 7, 8. Ya, ada 4 hari kita pelaksanaan ya. Enggak, 5 hari. 5 hari. Di Mencirim kita roboh jadi 2 hari sekarang. Oh gitu. Ya. Oh, Jadi 2 oke. hari. Berarti karena disiarkan kita. Oh karena siantar Siantar. ya. Berarti tanggal berapa ini? Jadi masyarakat Medan bisa tahu nih Dokter Buket. Tanggal 6-7 67 ya. 67 kita akan melaksanakan Jumat Sabtu ya. di Medan ya, Iya. gitu. Oke, ini terakhir segmen dari saya. Boleh sampaikan ke kita semua, khususnya bagi para penderita katarak, untuk tidak takut. Seperti apa dari versi Bu Kety? Yang pertama tentu seperti yang sudah disebutkan, operasi katarak gratis. Iya. Ini sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Datang aja bawa badan, bawa matanya, ya. Bawa niat untuk bisa melihat indahnya dunia. Benar, ya. bawa Gratis, nggak ada biaya apapun. Jangan takut karena Tambang Emas Martabe PT Agent Court bekerja sama dengan Rumah Sakit 77 dengan dokter-dokter yang berpengalaman dan jam terbangnya tinggi, dengan fasilitas kesehatan yang benar-benar lebih dari sekedar memadai. Datang, bawa badan, daftar, periksa, operasi katarak, lantas bisa lihat lagi. Dan satu lagi pesan saya bahwa dengan penglihatan yang sempurna itu kita bisa kembali kembali produktif, kembali berkontribusi, kembali menjadi manusia yang sesungguhnya yang bisa melaksanakan, bisa mencapai harapan mimpi-mimpi. Tidak ada perbedaan dengan yang lain. perbedaan dengan yang lain. Benar. Hilang tuh minder, hilang tuh rasa takut. Mau maju, gapai cita-cita. Jadi datang gitu. Pada saat kami selenggarakan operasi katarak gratis nanti tanggal 7 dan 8 di Rumah Sakit Mata Mencirim 77, datang aja gitu. Dan bawa temen, bawa kenalan, kasih tahu informasi ini, sebarkan informasi ini kepada siapapun juga yang membutuhkan. Gitu. Sesuai dengan tagline program kita, buka mata, lihat indahnya dunia. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Kety, luar biasa loh. Nah kalau dari dokter sendiri, apa ini pesan-pesannya buat seluruh para penderita katarak dan ajakan dari dokter untuk mengajak seluruh penderita itu tidak takut untuk melakukan operasi katarak? Ya, terima kasih Mas Eko. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada PT Agent Court atas perhatiannya yang luar biasa untuk mengentaskan kebutaan yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara pada khususnya. Kenapa? Dari 10 kali kegiatan ini menunjukkan bahwa PT Agent Court tidak main-main, benar-benar mempunyai visi yang tepat dan memilih kegiatan yang benar-benar manfaatnya dirasakan. Jadi sekali lagi semoga tentu PT Agent Court ini terus tumbuh dan berkembang, dan kepada masyarakat kami berharap agar jangan sia-siakan kesempatan ini. Semoga segeralah bila ada masalah dengan matanya, terutama bila dia katarak, segeralah mendaftar di Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim 77 di tanggal 6 dan 7 September ini. Hanya itu saja Mas. Luar biasa, terima kasih Dok. Bu Kety, terima kasih banyak. Tuh Bu Kety udah ngajak seluruh masyarakat Sumatera Utara jangan takut untuk operasi bagi kalian penderita katarak. Karena dengan kita operasi, dengan kita menyembuhkan mata, maka aktivitas kita bisa terus berjalan, kembali normal, kita layak berdampingan dengan orang-orang yang lain yang sehat. Dan tentunya ini menjadi komitmen besar untuk PT Agent Court Resources Tambang Emas Martabe memberikan kontribusi, memberikan tanggung jawab sosial kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, tidak hanya di lingkar tambang, tapi di seluruh lapisan Sumatera Utara melalui program operasi katarak yang sudah berjalan selama 1 dekade, yaitu 10 tahun. Tapi sekali lagi dong buat teman-teman. Sekali lagi
Eko mau ngajak seluruh masyarakat, ayo khususnya yang di Medan jangan lupa untuk daftar operasi katarak di Rumah Sakit Mencirim 77 yang ada di Jalan Mencirim juga. Nanti ketemu sama Dokter Sarifudin, ketemu juga nanti sama Bu Keti karena akan visit ke sana melihat seluruh pasien, dan tentunya jangan takut untuk operasi karena kita akan membuka mata melihat indahnya dunia. Terima kasih buat informasinya, Bu Keti, terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Buat seluruh viewers, sampai ketemu lagi obrolan kita bersama dengan dua narasumber yang begitu luar biasa. Tentunya sekali lagi saya ingatkan, ayo ramai-ramai datang ke Rumah Sakit Mencirim 77 bagi kalian semua yang ingin sembuh dari derita katarak. Sekali lagi, ini merupakan rangkaian operasi katarak Tambang Emas Martapit 1 dekade. Thank you.